sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Alfeandra Dewangga tak gentar Jay Itzes dipanggil di Timnas Indonesia. Bek Timnas Indonesia Alfeandra Dewangga bicara tentang calon pemain naturalisasi Jay Itzes. Pemain yang berposisi sebagai bek ini akan membuat posisi bek skuad Garuda melimpah. Salah satu pemain yang posisi bisa terancam adalah Dewangga. Apalagi Jay diproyeksikan sudah menjadi WNI dan siap bermain di Piala Asia 2023 nanti. Berbicara tentang Jay Itzes, Alfeandra Dewangga menjelaskan dia tidak masalah ada persaingan di posisi bek. Menurutnya, datangnya pemain berpengalaman lain membuat skuad Garuda semakin kuat. Pada FIFA Matchday melawan Turkmenistan lalu, Shin Tae-yong memiliki 4 pemain di posisi bek. Mereka adalah Jordi Amat, Rachmat Irianto, Alfeandra Dewangga, Wahyu Prasetyo, Fahrudin Arianto, dan Andi Setio. Namun pada laga tersebut skuad Garuda mengandalkan Trip Dewangga, Jordi, dan Sandy Walsh di posisi back. Kalau saya sih sebagai pemain tidak terlalu bermasalah ya. Saat itu semua pemain akan mendapatkan penilaian langsung dari Shin Tae-yong. Namun pada agenda skuad Garuda selanjutnya, yakni babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, diprediksi Jay Itzes belum tersedia. Pada ajang tersebut, skuad Garuda akan bertanding melawan Brunei Darussalam pada 12 Oktober. Jadi kita buktikan saja di TC dan pertandingan yang akan datang, pungkasnya. Ranking FIFA Timnas Indonesia naik usai bekuk Turkmenistan. Asnawi Mangkualam singgung kualifikasi Piala Dunia 2026. Asnawi Mangkualam semeringah Timnas Indonesia meraih kemenangan 2-0 atas Turkmenistan pada laga FIFA Matchday yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Jawa Timur. Atas hasil ini, ranking FIFA dari Timnas Indonesia diprediksi naik ke urutan ke-147. Sebelumnya, Timnas Indonesia menduduki peringkat ke-150. Senang menang atas Turkmenistan. Yang kita tahu, pertandingan terakhir lawan Turkmenistan hasil baik, ucap Asnawi Mangkualam saat ditemui di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Minggu (10 September 2023). Kami bisa mendapatkan poin dan bisa menaikkan ranking di FIFA, sambung mantan pemain PSM tersebut. Melawan Turkmenistan menjadi laga persahabatan bertajuk FIFA Matchday terakhir di 2023. Setelah ini, Timnas Indonesia akan menghadapi babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Brunei Darussalam. Pertandingan melawan Brunei Darussalam akan digelar dalam 2 leg. Leg pertama, Timnas Indonesia lebih dulu berstatus sebagai tim tuan rumah yang berlangsung pada 12 Oktober 2023. Belum diputuskan stadion apa yang menjadi venue laga tersebut. Sementara pada pertemuan kedua, Timnas Indonesia berkandang ke markas Brunei Darussalam pada 17 Oktober 2023 di Sultan Hasan Al Bolkiah Stadium, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Erick Thohir dinilai berperan sentral dalam kemenangan Timnas Indonesia dan Indonesia U23. Sukses Timnas Indonesia, baik Timnas senior maupun tim U23, meraih kemenangan pada 2 laga terakhir dinilai tak lepas dari peran Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sapaan Erick Thohir dinilai mampu memberikan kenyamanan dan keleluasaan bagi pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong untuk membentuk tim. Pakar manajemen prestasi olahraga Joko Pekik Irianto menilai 2 kemenangan yang didapatkan Indonesia pada 2 laga terakhir mereka menunjukkan bahwa Shin Tae-yong sudah tak lagi menghadapi masalah dalam menyusun tim. Sebelumnya, pelatih asal Korea Selatan tersebut memang sempat mengambil pemain dari klub.
Pertahankan keleluasaan Shin Tae-yong lebih lanjut, Joko Pekik berpesan agar Eto bisa memberikan keleluasaan kepada STY dan skuad Garuda untuk mengeksplorasi kemampuannya. Hal ini sambungnya agar prestasi Indonesia bisa terus terjaga. Selain itu, Joko Pekik pun mengingatkan agar timnas Indonesia tidak kehilangan kewaspadaan hanya karena sudah memenangkan 2 laga terakhir. Sebab, menurutnya, masih banyak timnas yang lebih kuat dari Turkmenistan dan Chinese Taipei. Bersyukur kita menang, tapi tim tetap harus siap dan waspada. Kemenangan tersebut tentu menjadi poin dan menambah percaya diri. Namun, ini belum menjadi ukuran yang objektif karena masih banyak lawan kuat menanti, tandasnya. Sikap Shin Tae-yong soal selebrasi hoki caraka yang jadi buah bibir usai timnas U23 Indonesia menang 9-0 atas Taiwan. Pelatih Shin Tae-yong angkat bicara mengenai selebrasi striker timnas U23 Indonesia, hoki caraka, yang tengah menjadi buah bibir di media sosial usai pertandingan kontra Taiwan U23 pada grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024. Selepas mencetak gol pada menit ke-79 ke gawang Taiwan U23, hoki caraka merayakannya dengan gestur menutup mulut dan telinga. Netizen menganggap apa yang diperlihatkan hoki caraka terlalu berlebihan. Belum diketahui secara jelas makna dari selebrasi mantan pemain timnas U20 Indonesia tersebut. Diakui Shin Tae-yong, dia bukan karakter orang yang aktif di media sosial. Maka dari itu, Shin Tae-yong nampak masih sulit menyatakan sikapnya ke hoki caraka. Belum kepikiran apa-apa soal masalah selebrasi hoki, ucap Shin Tae-yong saat ditemui seusai latihan di Stadion Sriwedari, Solo. Saya juga bukan orang yang mencari-cari di sosial media. Tim pertama pemulihan, mereka akan pemulihan di gym. Siapa pemain yang main kemarin dan siapa pemain yang tidak main kemarin dalam waktu singkat mau disamakan fisiknya seperti pemain yang bermain kemarin, tutupnya. Sementara itu, putaran final Piala Asia U23 2024 akan bergulir pada 15 April hingga 3 Mei 2024 di Qatar. 3 tim terbaik dari Piala Asia U23 2024 nantinya berhak melaju ke Olimpiade 2024 Paris.